Jadi saya melihatnya itu hanya karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan keilmuan, ilmu administrasi negara atau ilmu pemerintahan. Jadi itu lebih pada kepentingan politik. Kalau saya itu kan melihatnya begini ya Pak Koco ya dan teman-teman yang lainnya. Jadi melihat 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 desa itu gini. Ya, saya selalu mengatakan begini. Desa itu ya, itu kita lihat sebagai fakta sosiologi apa sebagai fakta organisasi bentukan negara. Nah, ini Hmm. harus kita clear dulu ya. Ya. Nah, kalau kita melihat itu fakta sosiologi, Oke. itu ilmu itu nanti masuknya, kajiannya itu kajian komunitas, community namanya. Community menjadi masyarakat. Nah, Hmm. community itu nanti berkembang begini, dari komunitas yang sangat primitif, Hmm. yaitu berburu, kemudian menjadi komunitas menetap, nah, itu menjadi tribal, suku, Hmm. menetap itu kemudian berkembang dikit menjadi rural, desa, kemudian berkembang agak maju menjadi apa namanya semi urban, setengah kota, dan kemudian berkembang menjadi urban, urban society, dan berkembang yang paling tinggi itu menjadi namanya adalah civil society. Itu ranah komunitas. Nah, sekarang desa apa itu? Kalau itu ya nggak usah dibahas dong, negara nggak usah ikut-ikutan. Itu komunitas. Kalau komunitas itu negara nggak usah masuk, ya. Ya, termasuk misalnya Pak Surya Sukoso itu bikin komunitas penggemar burung perkutut. Yang ngapain negara masuk-masuk ya gitu-gitu. Ya biarnya berkembang sendiri aja, kan gitu. Nah, kalau kita ngomongin desa, itu sebetulnya itu adalah organisasi bentukan negara. Lewat undang-undang lagi. Hmm. Nah, Belum. sekarang pertanyaannya gini, kalau Hmm. ada organisasi bentukan negara, ya, itu nanti bentuknya macam-macam, ya. Bentuk yang pertama itu namanya adalah state, state dan cabangnya. State negara atau cabangnya itu adalah agen-agen. Nah, agennya itu bisa berbentuk dua. Pertama, berbentuk agen general, agen umum. Nah, itu bahasa kita namanya wilayah administrasi, bahasa kita. Nah, agen yang sektoral, ya, bahasa kita namanya instansi instansi vertikal. Contoh, ya, kantor Kementerian Agama Kabupaten Demak. Nah, Hmm. itu namanya instansi vertikal. Nah, kalau yang general itu namanya wilayah administrasi atau bahasa lain namanya adalah local state government. Itu adalah ya lembaga negara di daerah tapi merupakan cabang. Nah, bentuk yang kedua itu adalah namanya adalah daerah otonom. Daerah otonom itu ya bahasa Belandanya itu adalah lokal Regemenskap. Lokal itu daerah, reh itu hukum, Regemenskap itu masyarakat. Artinya apa? Artinya adalah ya masyarakat yang menjadi subjek hukum pada tingkat lokal. Atau bahasa gampangnya begini, yaitu badan hukum di daerah
yang berbasis pada masyarakat lokal. Nah, itu namanya adalah, bahasa kita namanya daerah otonom. Di dalam undang-undang dikatakan bahwa daerah otonom adalah kesatuan Prof. masyarakat hukum, ya, Halo Prof. dengan wilayah tertentu, ya, yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat. Prof, Itu izin, Prof. namanya badan hukum. Ya. Nah, sekarang desa itu mana? Masuk mana? Desa itu bukan itu semua. Desa itu organisasi bentukan negara, tetapi bukan cabangnya pemerintah pusat, juga bukan daerah otonom. Lalu itu masuk apa? Itu masuk namanya adalah state corporatism, masuk korporatisme negara. Ya, jadi desa itu di dalam kajian ilmu politik itu sebetulnya itu adalah state corporatism. Nah, sekarang ya setelah kita jalankan ya selama 10 tahun ya. Sekarang kita pakai data saja. Data BPS ya, kemiskinan di desa tahun 2014 ya. Itu angkanya berapa? 14,86%. Sekarang tahun 2003 angkanya berapa? 12,36. Hanya turun 1,86 selama 10 tahun. Jadi per tahun hanya turun itu hanya 0,1% kemiskinan di desa. Dan itu data BPS ya, bukan karangan saya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa begitu? Padahal sudah ada uang yang kira-kira 500 triliun masuk ke desa. Mengapa tidak bisa? Dan itu pun saya juga bersama dengan Mas Toro di Bank Dunia bulan Oktober yang lalu ya. Saya juga diundang di Kemendes bulan 4 September yang lalu. Ya. Kemudian saya ditanya, itu kok bisa begitu? Ya salah obat. Jadi sakit kepala, obatnya sakit perut. Ya kan nggak sembuh. Makin parah kan? Prof, Yo. boleh saya potong? Iya. Ketika bicara itu, pertanyaannya sekarang lebih pada salah obat itu karena salah resep atau mestinya memang nggak perlu dikasih resep. Artinya memang nggak perlu pakai undang-undang sebenarnya. Desa ini nggak perlu pakai undang-undang. Salah obat itu karena salah diagnosa. Jadi ketika ada orang sakit ngomong ke dokter begitu ya, terus dokternya ngomong, kamu sakit perut, ya. Padahal dia itu adalah bukan sakit perut, dia itu sakit kepala, ya. Maka dikasih obatnya obat perut, ya kan? Salah diagnosanya itu salah diagnosa pada saat menyusun undang-undang. Iya. Atau salah diagnosa pada saat menyusun undang-undang. Betul. Dan itu artinya mestinya pada saat itu jelas bahwa desa itu harus pakai undang-undang apa enggak, kan ada dasarnya. Itu dulu baru kemudian bicara ini. Tapi kan dalam proses kemudian secara nyata disepakati oleh pemerintah dan DPR kemudian perlu ada undang-undang. Artinya solusinya harus seperti apa? Sambil kita nanti memberikan kesempatan juga ini Mas Agus kayak apa? Mas Agung kayaknya juga sudah bergabung, Mas Pandoyo. Gimana ini, Prof? Ya, jadi pada waktu undang-undang itu kan menyampaikan, ya. Ini pandangan saya ya, Prof. Ya. Menyampaikan bahwa mestinya desa nggak perlu diatur dengan undang-undang. Benar apa nggak, Prof? Maka sepakat dulu, kalau itu komunitas tidak usah diatur dengan undang-undang. Komunitas kok diatur dengan undang-undang. Tapi kalau itu sepakatnya adalah itu organisasi yang dibentuk oleh negara sebagai alatnya negara untuk menyejahterakan rakyat, ya pakai undang-undang. Kalau sepakatnya adalah itu organisasi. Sudah ada undang-undangnya, Prof. Artinya kita mesti menyepakatinya seperti apa ini, Prof? Ya, waktu itu sepakatnya kan pakai undang-undang.
sepakatnya pakai undang-undang. Ya betul. Nah, kalau sepakat pakai undang-undang, maka harus saintifik dong. Harus dengan pendekatan ilmiah, ya. Bukan pendekatannya itu politik. Nah, Oh. kalau pendekatan politik itu ya tergantung mau-maunya DPR sama pemerintah, ya. Artinya Prof. Hanif menganggap atau menilai bahwa lahirnya undang-undang desa ini lebih pada kemauan politik, bukan Betul. bukan dalam konteks bukan dalam konteks Saintifik. bahwa secara akademis, secara kajian dan secara kebutuhannya memang harus ada undang-undang. Iya. Jadi saya melihatnya itu hanya karena kepentingan politik, bukan karena kepentingan keilmuan, ilmu administrasi negara atau ilmu pemerintahan. Jadi itu lebih pada kepentingan politik. Kalau saya melihatnya begitu, ya. Karena ya kalau kita kemudian kita tarik ya secara keilmuan itu nggak kena semua. Karena ilmu pemerintahan tidak mengajarkan itu. Ilmu asli negara tidak mengajarkan itu. Nah, ilmu apa itu? Ya. Prof, Ya. Prof. Hanif sudah bertemu juga dengan Mas Toro. Ya. Artinya Mas Toro itu kan juga salah satu akademisi yang terlibat dalam proses undang-undang desa itu. Dialognya seperti apa itu, Prof? Pada saat pertemuan Kalau kalau Mas Toro itu dialognya itu kan waktu itu kita jadi diskusi di Universitas Tidar Magelang. Saya hadir, Mas Toro hadir, Prof. Irfan juga hadir, kemudian juga Bapak Dr. Samsul dari Badan kalian hadir itu. Kalau Mas Toro itu kan saya minta untuk melakukan critical review bila perlu difalsifikasi. Artinya dipatahkan, disalahkan. Semua tesis saya yang saya tulis di dalam buku saya dan sudah saya serahkan kepada Mas Toro. Tapi Mas Toro itu ya tidak secara spesifik ya mengkritisi semua tesis saya. Hanya membuat statement umum mengatakan begini bahwa di Indonesia itu ada dua orang, yang pertama Soeharto, ya, yang kedua adalah Prof. Hanif, ya, membuat satu tesis apa-apa inkonstitusional, hanya gitu doang. Ya. Saya tertawa. Dan itu kemudian diperjelas dalam YouTube-nya Mas Toro, itu kan ya. Beliau mengatakan begini, ada seorang profesor itu ya, teh botol katanya. Teh botol itu adalah singkatan dari teknokratis, bodoh dan tolol. Saya tertawa aja. Dan saya tertawa aja. Oke. Oke, Prof. Hanif, saya menangkap bahwa ini undang-undang desa ini kalau yang saya tangkap yang mungkin saya bisa sarikan dari statementnya Prof. Hanif adalah ini memang cacat dari lahir atau mestinya tidak dilahirkan atau apapun itu kan kira-kira seperti itu. Benar nggak, Prof? Iya. Jadi waktu itu nanti Pak Surya Sukoco bisa melihat di YouTube saya itu ya. Saya kan ngomong begini, itu dengan ada Mas Budiman, ada Pak Kiai Mukowam. Saya bilang gini, desa itu sepakat aja, apakah kita jadi organisasi bikinan negara, apakah komunitas. Kalau komunitas jangan usah dihitung negara dong. Tapi kalau jadikan organisasi buatan negara, saya tawarkan menjadi kelurahan atau menjadi pemerintah lokal atau daerah otonom kecil. Sehingga dia otonom itu kecil bukan berarti otonom tingkat 3 ya, Prof? Oh bukan. Daerah otonom itu nggak punya tingkat-tingkat. Ya. Otonom kecil itu kalau di Amerika itu ya, itu kan ada county itu yang besar. Ada town itu yang kecil, sedang. Ada township itu kecil gitu loh. Itu namanya daerah otonom. Nah, hanya nanti berbagi urusan aja. Nah, saya tawarkan
desa itu ya otonom kecil, urusannya ya urusan kecil. Urusan apa? Ngurusi irigasi, ngurusi kesehatan, Oke. ngurusi itu loh. Oke, Ya, artinya jangan ada bagian-bagian yang itu kemudian diberikan untuk teman-teman di desa, kira-kira seperti itu ya Prof ya.